Halo, hari ini aku mengajak kalian pergi ke dokter gigi anak aku. Ini adalah pengalaman pertama aku ngajak anak aku ke dokter gigi setelah gigi anak aku tuh tumbuh semuanya. Terus tadi aku udah sarapan, terus udah nyiapin juga perbekalan buat anak aku. Terus kita bakal pergi sebentar lagi. Anyway, yang bakal pergi tuh nanti kakak aku, mama aku, sama anak bayinya kakak aku yang baru lahir karena dia juga mau kontrol ke dokter anak gitu. Kita siap-siap dulu. Bye. Sekarang lagi nungguin kakak aku sama mama aku ke mobil biar bisa langsung ciao. Oh, itu mereka sekarang. Jadi sekarang kita ke rumah sakit ya, Bob ya. Bisa nggak coba lihat nanti latihan? Coba giginya A. Ih hebat I. Oke, good. High five. Mau kemana? Kita udah sampai di rumah sakit. Lama banget nyobain pakai baby wipe, taunya ujung-ujungnya pakai jarum lagi. Bukan Arif. Udah gendongan legend nih. Dari zaman sepupu-sepupu aku bayi pada pakainya ini. Emang enak sih kayaknya, lebih enak diatur juga. Nyampe nggak? Lihat di kursi yang panjang ya, tapi lagi ada keluhan nggak Bu? Panjang itu nanti kita nonton TV, boleh nonton ya Bu ya? Boleh, boleh. Yuk teman, sama aku Dokter Laura ya. Iya. Kita nonton tapi bomnya duduknya di kursi yang panjang, awas ada tangga. Boleh? Hati-hati. Duduk di sini ya. Sana aja aku bantu ya. Punya kakinya ke atas, dua-duanya mau. Jangan kaget ya. Apa diambilnya? Belum, mulutnya tutup dulu, buka mulut terus ya. Banget. Udah di soundingnya gitu Bu ya? Buka mulut yang lebar nanti. Nanti kata dokter buka mulut ya, jadi dia dari rumah latihan terus. Jadi akhirnya belum disuruh juga udah buka mulut. Ke belakang, sedikit lagi. Udah biar nontonnya enak, kepalanya nggak pegel, tayonya kan ada lama filmnya. Nah, enaknya tayonya nontonnya jadi, nah aku lihat pakai kaca ya, semoga boleh sambil nonton ya. Giginya sudah lengkap ya Bu ya? Iya. Gigi susunya sudah lengkap. Takutnya aja sih. Kurang bersih hanya katanya aku ya. Mungkin karena memang yang belakang rata-rata sih gitu, Iya, iya. kurang nyampe. Terus kalau misalnya gigi bagus, nanti kelihatan yang bawah, nanti di antara giginya makin seiring usia dia bertambah, makin ada celahnya. Oh, Nanti oke. kelihatan, biasanya mulai nih yang bawah yang udah kelihatan nih. Ada gap teeth gitu ya? Ada gitu, ada gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa, Oh, karena nggak. rahangnya bertumbuh, tapi di ukuran giginya kan tetap. Jadi nanti ada space buat gigi pengganti gigi tetap yang dia tumbuh yang lebih besar sudah ada tempat. Nanti di gigi atas juga biasanya jadi mulai kelihatan. Nih, biasanya dari mulai gigi taring. Oh iya, Nanti iya. ini makin gede nih celahnya. Di sini juga nanti ada celah. Dia punya kebiasaan hisap jari nggak? Enggak, tapi dia masih ngedot. Oh, masih ngedot. Tapi bagus giginya. Cuman memang rada sedikit maju yang Maju ya. depan. Biasanya kalau di atas 3 tahun sebenarnya sudah harus mulai di stop ya untuk pakai dotnya. Setiap minum susu pakai dot? Iya. Atau malam-malam aja? Setiap minum susu. Tapi sekarang yang siang bisa diinin sih, bisa diakalin kalau UHT kayak sedotan. Tapi malam dia belum bisa. Sambil ya Bu ya? Sambil ya. Sambil diganti. Oh. Susu udah mulai lepas. Meskipun si dotnya aku pilih yang katanya ortodonti approved. Tetap Bu, karena dia tekanannya beda. Oh, oke. Dan dia udah lebih besar, nanti tekanannya tetap apa? Oh. Nggak boleh untuk seterusnya. Ortodonti approved itu ada batas usianya juga biasanya. Ya aman. Giginya sama nanti dioles. Dia udah pernah oles vitamin gigi? Kayak fluoride gitu ya? Iya. Belum. Biasanya itu dioles 6 bulan sekali. Jadi kalau sekarang dioles, nanti oles lagi 6 bulan ke depan. Tapi syaratnya tidak boleh ada lubang dulu, sama tidak boleh. Kulitnya jadi penyok sedikit. Keren kan? Nanti bisa buat
debatable. Mau coba wanna try, tapi yang ini ya, yang pencetnya ya. Wow. Kok malah keren? Kalau ini nanti buat bersihin gigi, buat sikat gigi ya. Kamu mau sikatnya warna apa? Udah deh yang putih. Sikatnya yang putih ya. Sudah dipilih. Nih, nanti aku sikatin dulu giginya, tapi sikat gigi aku lucu kecil. Nanti disikatin giginya ya. Kalau di rumah suka rasa apa odolnya? Hah? Rasa apa? Bob sikat gigi suka pakai rasa apa? Orange. Yang orange. Tapi aku strawberry sekarang nggak apa-apa ya. Cobain strawberry, nggak asam kok, manis juga. Yuk kita coba. Ini boboan lagi Sederang sambil nonton sayanya. Nah, aku sikat dulu. Sama kayak sikat gigi di rumah, cuma sikat gigi dokter kecil sekali supaya giginya bisa bersih banget. Ini hebat. Dia sudah mulai diajarin buat coba pegang sikat gigi ya Bu ya? Iya. Kalau depan dia udah lancar, tapi yang belakang mungkin masih belajar. 3 tahun mah memang kalau belakang belum bener posisinya, kadang kebaliknya belum benar, belum bisa, belum mana gigi di mana. Tapi seenggaknya dia udah mulai bisa ngegenggam sikat gigi, udah benar kalau 3 tahun. Terakhirnya tetap harus disikatin ya Bu? Tidak hanya dilihat dikasih tahu, tapi tetap harus disikatin kalau 3 tahun. Idealnya sampai 5 tahun sudah mulai coba di. Bob nanti di rumah jangan nangis ya kalau disikat gigi ini ya sayang ya. Suka nangis? Dia kayaknya males ke kamar mandi. Oh. Tapi kadang kalaupun males, aku bawain sikat giginya ke kamar. Iya betul Bu. Sebenarnya sih nggak perlu ideal harus di kamar mandi di depan kaca gitu untuk umur segini belum. Tapi pada saat dia sudah bisa sikat gigi sendiri, biasanya dia harus pakai cermin sih. Oh iya. Poinnya dia harus melihat supaya bersih. Dia tahu bagian yang disikat yang mana kalau sudah nanti sikat sendiri. Soalnya mumpung masih bagus kan ya. Sama ini Dok, yang gigi bawahnya tuh kayak kuning ya, kayak ada itu apa dibilangnya plak apa gimana yang bawah tuh. Iya, yang belakang ini Bu. Dia makan ngemut nggak? Kenapa? Makannya ngemut nggak? Iya, kadang ngemut. Kalau ngemut jangan terlalu lama diingetin. Jadi kalau makanannya udah nggak dikunyah, ditepok lagi gitu. Iya ya. Nanti berlubangnya dari depan sini nih. Oh. Ini kelihatan yang kuning di sini. Ada suaranya sedikit ya. Kita coba. Oke, keren. Good job. Wow. Keren. Lagi ya, bunyi lagi. Dia pinter banget. Keren. Lagi A, besar. Dagunya ke atas, kepalanya pinter. Lemesin aja, buka mulut ya. Jangan kenceng. Boleh gitu. Tapi buka dulu. Pinter gitu aja. Nggak usah terlalu besar, buka mulutnya. Pinter. Keren. Good job. Disikatin ya. Tapi kalau di rumah mama nggak punya sikat yang bunyi ya. Satu lagi sebelah sini. Jadi lagi buka. Boleh kumur-kumur dulu. Iya. Yuk, ada yang berdekat lagi. Ada lutut dulu ya. Dekat ke sini, dekat. Yang tadi kumur-kumur. Buang pelan-pelan. Waduh. Pelan-pelan sekali. Kocok-kocok dulu. Kocok-kocok dulu di dalam mulutnya, Bu. Lagi ya. Sandaran. Dia ada alergi.
hadiah sama dokternya. Dikasih hadiah ya sama dokternya. Mana lihat? Coba lihat giginya, Bob. Gigi lagi sini. Bob. Coba ini. Ini tadi ada lapisan suara, jadi kayak ada lapisan gitu. Kasih hadiah ya? Tadi diolesin apa sama Udah, lihat. Tadi diolesin apa sama dokternya? Sekarang semuanya udah beres, jadi kita mau langsung nyari pizza. Makan dulu ya, kita makan dulu ya. Kita lagi salad buat topping lagi pizza sama tropical selfie-nya buat. Ada pizza. Bob, tadi kata dokternya nanti belajar minum susunya dari sedotan ya. Soalnya Bob nanti kalau gitu giginya jelek kalau minum terus ya. Pasti malah gitu dong. Untuk tunggu dulu sebentar ya. Emang kalau lagi sambil jalan minum susu suka enak dia nih. Takutnya keselak kayak kemarin kan. Oh, keselak. Itu kan yang awalnya tuh gara-gara keselak. Belok kanan kayaknya. Badai ka jalan anggrek teh ka katuhunya. Nuhun. Tadi udah beres pergi ke dokter giginya dan sekarang tuh aku mau bersih-bersih makeup aku karena tadi tuh udah seharian banget full, terus ini juga udah agak malam kita nyampe rumah. Anyway, setelah dari dokter gigi tuh tadi aku kepikiran buat beli sesuatu dari Shopee, jadi kayak cermin yang buat lihat gigi gitu. Nanti aku bakal liatin sama kalian si alatnya, cuman nanti alatnya mungkin gak langsung datang juga karena alatnya tuh masih dalam perjalanan. Terus aku juga beli sikat gigi yang kecil banget yang cuman ukurannya tuh 1 gigi anak gitu biar bisa menjangkau setiap gigi anak aku pas nanti aku sikatin. Terus tadi tuh banyak banget pesan dari si dokter gigi itu. Salah satunya karena anak aku tuh masih ngedot, jadi katanya aku harus latihan ngasih susu sama anak aku tuh lewat gelas atau mungkin lewat sedotan. Terus akhirnya aku jadinya check out kayak sedotan gitu buat training minum anak dari Aven juga. Bentuknya kayak gini. Aku nggak sabar banget si barangnya nyampe ke rumah biar nanti dicobain sama anak aku. Karena kayaknya kalau misalkan langsung minum susunya lewat gelas tuh anak aku bakal agak-agak cranky terus agak susah sih. Jadi ya udahlah latihannya pelan-pelan aja dan kata dokter ya udah nggak apa-apa. Dan tadi tuh dokter bilang untuk ukuran anak aku yang giginya udah lengkap terus usia 3 tahunan tuh itu giginya masih bagus, alhamdulillah banget. Dan emang banyak juga teman-teman aku yang nanyain tentang giginya anak aku, katanya tuh giginya rapi, terus juga masih bagus banget, gak ada yang kayak berlubang atau karies gitu di gigi depannya. Tadi juga aku udah make sure ke dokter gigi anak aku tuh ada kariesnya apa enggak, ternyata alhamdulillah nggak ada, cuman di gigi belakangnya itu emang sedikit ada plak gitu karena aku ngejangkau sikat giginya tuh agak-agak susah gitu loh. Agak susah kan kalau misalkan anak-anak kecil sikat giginya pas bagian belakang. Cuman so far itu tuh masih oke sih, dan emang alhamdulillah juga anak aku tuh rutin sikat giginya setiap malam sebelum tidur, terus bangun pagi setelah sarapan. Anyway, anak aku tuh belum kenal coklat-coklatan atau enggak permen yang bener-bener coklat utuh gitu. Dan itu tuh salah satu cara aku dan keluarga aku untuk ngejaga kesehatan gigi anak aku sih, karena sepengalaman kita coklat tuh kalau dimakan tuh nempel banget ke gigi. Dan juga menurut aku kalau misalkan anak kecil yang sikat giginya belum bener banget kayak gitu, kalau misalkan dia udah kenal coklat kayak gitu nanti agak PR juga sikat giginya gitu. Jadi aku selalu tekenin ke anak aku kalau misalkan anak aku tuh belum boleh makan coklat yang bener-bener full coklat gitu, kayak Silver Queen, terus juga Cadbury kayak gitu-gitu, karena ya buat kebaikan dianya juga. Dan alhamdulillah sih so far anak aku ngerti, entah karena memang dia bisa kita jelasin atau enggak karena emang dia belum kenal sama sekali si rasa coklatnya sih. Dan kadang tuh ada beberapa orang yang suka diam-diam ngasihin coklat buat anak aku karena katanya tuh kasihan nanti daripada dia ngeliatin. Dan menurut aku sih jatuhnya nggak kasihan ya, soalnya menurut aku kalau kita kasihan sama anak tuh biasanya karena anak tuh udah tahu rasanya gitu, jadi dia bisa ngeliatin tuh kayak ngiler gitu. Tapi sejauh kalau misalkan anak kita nggak tahu rasanya sih menurut aku jadi kayak oh ya udah fine-fine aja. Itu tuh same case kayak kalau misalkan hello Bagus sedikit tangan, baru kayak gini-gini. oh iya pinter. Ini tuh same case nggak sih kayak kita kalau belum ngenalin makanan sama anak yang pedes-pedes kayak gitu, terus anak kita juga kan nggak tahu rasanya ya. Jadi sebenarnya pas ngeliat tuh ya dia biasa aja. Cuman
karena kita ngelihatnya tuh kita tahu rasa si coklat itu atau ngerasa permen, jadinya kita kayak aduh kasih aja deh, kasihan gitu. Dan menurut aku itu sama sekali nggak kasihan sama anak sih. Bukannya lebih kasihan kalau anaknya serba dikasih terus malah jadi nggak baik buat anaknya ya. Soalnya nggak sedikit itu loh anak usia 3 tahun udah ngerasain sakit gigi, terus giginya udah beneran hilang di bagian depannya atau di bagian belakangnya. Dan menurut aku tuh nungguin gigi anak kita copot sampai numbuh yang baru tuh itu kan cukup lama ya. Jadi kalau misalkan harus nunggu anaknya nanti copot gigi baru tuh aduh kasihan sih. Jadi aku mendingan dianggap sebagai orang tua yang serba larang dibanding nanti anaknya tuh pas nyobain ini itu taunya aku nggak bisa ngerawatnya, nggak bisa nge-maintainnya juga, malah jadi kasihan ke anaknya juga gitu. Dan menurut aku pribadi sikat gigi sebelum tidur buat anak itu dikenalinnya sedini mungkin. Jadi kalau misalkan anaknya udah tumbuh gigi satu pun ajarin aja. Dan itu tuh yang diajarin sama mamaku ke aku. Jadi kalau kata mamaku gak apa-apa nggak bersih karena dia biar tahu aja rutinitas itu. Kalau misalkan baru dikenalinnya di usia 5 tahun, kemungkinan anaknya itu bakal berontak dan dia jadi aneh gitu kok tiba-tiba disuruh sikat gigi sebelum tidur ya gitu. Terus tadi tuh di dokter gigi kita dikasih kayak fluoride gitu. Kemungkinan nanti si olesan fluoride-nya itu bakal diulangnya setelah 6 bulan. Jadi setelah pakai fluoride itu gigi anak aku kayak ada kelapis kayak gitu, terus dia agak aneh dikit. Cuman udahnya tuh kelihatan kayak lebih bersih gitu giginya. So far anak aku ngerasa seru banget ke dokter gigi, malah kayaknya lebih nurut sama dokter gigi buat sikat giginya dibanding sama aku. Itu aja pengalaman aku ajak anak aku ke dokter gigi dan juga pengalaman aku ngerawat gigi anak aku. Anyway, mungkin kalau misalkan ada yang kurang dari cara aku ngerawat gigi anak aku, boleh ngobrol di komen. Kira-kira masukan apa lagi yang bagus buat ngerawat gigi anak. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye!